Rapor Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia sejauh ini enggak buruk, tapi juga tidak meyakinkan. Patrick Kluivert sudah memimpin timnas Indonesia dalam 6 pertandingan internasional, baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun pertandingan persahabatan saat FIFA Matchday. Bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon setelah sebelumnya menang telak atas China Taipei meninggalkan pertanyaan besar bagi timnas Indonesia jelang melakoni round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 8 dan tanggal 11 Oktober mendatang. Dua laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, setidaknya jadi gambaran kekuatan skuad Garuda sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak. Khusus melawan Lebanon, pasukan Patrick Kluivert turun dengan kekuatan penuh, termasuk dua penyerang naturalisasi anyar, Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra, tapi gagal memenangkan duel meski unggul jauh dalam penguasaan bola. Jika Lebanon saja tak bisa dilumpuhkan di kandang sendiri, bagaimana ketika timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi dan Irak nanti? Apalagi Arab Saudi berstatus tuan rumah. China Taipei jelas bukan lawan sesungguhnya, dan starting C yang diturunkan Patrick Kluivert jauh berbeda dengan saat melawan Lebanon. Laga pertama yang berkesudahan 6 gol tanpa balas jelas tak bisa menjadi acuan. Kegagalan mengatasi Lebanon membuat banyak pihak, terlebih fans setia kecewa, mengingat kualifikasi putaran keempat sudah di depan mata. Sang kapten, JIZS, paham betul soal itu. Ia pun minta maaf karena sejatinya skuad Garuda ingin menang. Tentu saja kami ingin menang. Kami hanya sedikit kurang beruntung di fase ketiga di lapangan. Jadi, agak disayangkan kami tidak menang, karena menurut saya kami benar-benar dominan, kata JIZS. Erick Thohir, Ketum PSSI, juga meminta rakyat Indonesia tetap optimistis dan mendukung skuad Garuda menuju pentas dunia. Formasi yang sudah dimainkan, baik melawan Chinese Taipei maupun melawan Lebanon, saya rasa sudah mulai konsisten. Ini penting untuk fondasi tim ke depannya, ujar Erick Thohir. Hasil kurang memuaskan melawan Lebanon pastinya menjadikan Patrick Kluivert sebagai sasaran tembak pertama. Maklum, di tengah ekspektasi yang sangat tinggi kepada JIZS dan kawan-kawan, fans berharap tim kesayangan bisa melewati tantangan dengan kemenangan. Terlepas dari hasil imbang kontra Lebanon, sejauh ini rapor Patrick Kluivert sebagai nahoda skuad Garuda cukup bagus. Sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu, Patrick Kluivert sudah memimpin timnas Indonesia dalam 6 laga, baik resmi maupun uji coba. Mantan striker timnas Belanda dan Barcelona itu mengawali debutnya melawan Australia di Sydney, kalah telak 1-5. Pada laga kedua yang mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, ia menebusnya lewat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Di tempat yang sama, skuad Garuda kembali memetik kemenangan 1-0 atas China. Sayang, di laga terakhir putaran ketiga grup C, Indonesia tersungkur 6 gol tanpa balas saat beranjang sana ke markas Jepang. Indonesia tetap melaju ke putaran keempat karena bercokol di posisi keempat klasemen akhir grup C. Selebihnya adalah 2 laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo beberapa waktu lalu, menang atas China Taipei tapi hanya bisa bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam olahraga. Bye-bye.